Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV. Selamat berjumpa kembali dalam Berita Sultan Siang edisi Kamis 12 Agustus 2021. Di hari ini tepat pada 12 Agustus adalah Hari Nasional atau Harnas UMKM. Maka hari ini kita akan membahas terkait dengan terjangan atau juga cobaan untuk para pelaku UMKM khususnya di Kota Baja, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Beritanya selengkapnya sebagai berikut. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa pelaku UMKM yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan juga di Kota Baja ini sangat tersebar, baik dari sektor oleh-oleh, handicraft, jasa, dan juga kuliner. Namun, terjangan pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia dan juga tak terkecuali di Provinsi Banten dan juga Kota Cilegon, ini sudah mengakibatkan banyak sekali para pelaku UMKM yang terpaksa menutup usahanya, bahkan juga omset yang dihasilkan adalah sangat merosot karena memang kebijakan pemerintah terkait dengan PPKM dan juga pandemi COVID yang belum berakhir. Kita akan bahas hari ini dalam momentum Harnas UMKM. Telah hadir di line Zoom meeting kita, sudah hadir Ibu Teti Hartati Esos MM selaku Kasih Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Cilegon. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kasih sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya di Harnas UMKM 12 Agustus 2021. Sebelum kita ke tema Bu, silakan untuk menyapa-nyapa pemirsa Sultan TV dan juga mungkin para pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon. Silakan Ibu Tati. Terima kasih. Dalam rangka Hari Nasional UMKM 2021, UMKM kuat, Indonesia berdaulat. Indonesia sembuh, UMKM bangkit. Amin. Termasuk para pelaku UMKM di Kota Cilegon ya Bu ya? Ya. Kalau di Kota Cilegon sendiri Bu, apakah kemudian ada kegiatan khusus yang mungkin digagas atau dilaksanakan hari ini Bu dalam rangka Harnas UMKM? Ada dari kementerian, kita ada pelatihan tentang strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui Zoom meeting. Zoom meeting, baik. Bu, mungkin bisa digambarkan seperti apa kemudian para pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon saat ini? Terlebih tadi kita sudah singgung bahwa pandemi COVID sudah melanda kita lebih dari akan 2 tahun ini berjalan. Seperti apa Ibu? Keadaan pandemi saat ini memang sangat terpukul ya bagi para pelaku UMKM, khususnya di Kota Cilegon. Kita semua tahu ekonomi rakyat memang terpukul karena adanya kebijakan pemberlakuan jam operasional dibatasi, lalu ruang gerak masyarakat juga dibatasi. Kami pemerintah daerah, pemerintah Kota Cilegon akan selalu taat pada apapun keputusan pemerintah pusat karena terkait kebijakan PPKM darurat. Kita jalankan apapun keputusan pusat karena itu pasti yang terbaik untuk masyarakat, untuk kesehatan masyarakat juga untuk kebaikan para pelaku UMKM walaupun di tengah pandemi ini pendapatannya makin melesu. Makin menurun, bahkan ada yang tutup ya Bu? Ya. Oke. Nah, kalau dari jumlah sendiri Bu yang mungkin sempat didata oleh Dinas Koperasi Cilegon, ada berapa sih Bu para pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon dan sektor apa yang paling banyak? Apakah dari bidang jasa ataukah kuliner atau seperti apa? Dari tahun 2018 kita sudah melakukan updating data UMKM. Di tahun 2020 sudah yang kita update sebanyak 14.061 UMKM. Di tahun ini kita sedang melakukan updating data sebanyak 18.000 UMKM. Dan
didominasi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Lebih kepada kuliner berarti ya Bu ya? Ya, Mhm, oke. Nah Bu, kalau mungkin ada tidak mungkin di tengah pandemi apalagi kemudian juga serentet kebijakan pemerintah yang memang juga ini berkaitan dengan COVID-19. Apakah kemudian ada juga bantuan untuk para pelaku UMKM di Kota Cilegon yang disalurkan oleh Dinas Koperasi Kota Cilegon, Bu? oh ada bantuan dari, oh kalau dari Dinas Koperasi di tahun ini belum ada. Mhm. Tetapi kita mengusulkan ke bantuan Presiden BPUM tahun 2021. Di tahun ini juga di tahun kemarin kita sudah mengusulkan dan sudah banyak yang mendapatkan. Oke. Dari jumlah 18.000 tadi di updating yang sudah diketahui oleh Dinas Koperasi Kota Cilegon, berapa Bu kemudian berapa persen yang barangkali tutup usahanya karena pandemi Covid? Sekitar 10 sampai 25% itu kebanyakan yang berjualan di sekolah-sekolah karena sekolah tutup, tetapi kita memberikan semangat kepada para UMKM untuk migrasi, untuk melakukan aktivitas di luar sekolah, tetap menjalankan usahanya. Nah, Oke. Apa saja sih Bu kemudian yang dikeluhkan oleh para pelaku UMKM saat ini? saat ini mereka yang dikeluhkan adalah ruang gerak, terbatasnya ruang gerak, karena mereka berjualan banyak yang di pedagang kaki lima, banyak yang di jalan-jalan, di jam operasional pun dibatasi, jadi Hmm. mereka kesulitan untuk menjalankan usahanya gitu. Ya, karena memang ada pembatasan PPKM darurat begitu ya Bu ya, dan juga operasional buka Ya, jika ya. memang dia bergerak dari bidang restoran dan juga mungkin kuliner. Oke. Lalu apa kemudian Bu inovasi dan juga motivasi apa kemudian yang harus dilakukan dan juga yang dipesankan kepada para pelaku UMKM di Kota Cilegon untuk tetap semangat meskipun keadaannya masih pandemi Bu? Kasih. Nah, karena ini memberikan saran agar ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Ada Hmm. sedikit relaksasi pada aturan terkait kegiatan ekonomi, terutama yang menyangkut ekonomi kecil, rakyat kecil, seperti pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan warung-warung kecil, di mana ada pembatasan aktivitas. Sehingga kalau bisa ada sedikit pelonggaran dengan aturan yang ketat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mhm. Oke. Ada Kita juga memberi ya. motivasi kepada para pelaku UMKM untuk saling bergandeng tangan, saling membantu, dan untuk memperjualkan dagangannya melalui market digital atau Hmm. digital marketing. Oke. Adakah kemudian arah untuk UMKM Go Digital di Kota Cilegon juga, Bu? Apakah mungkin Dinas Koperasi juga ini sudah memberikan pelatihannya atau seperti apa? Ya, sudah kita sudah memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM, dan agar terus berkontinu bekerja sama dengan para Gojek ataupun para marketplace yang ada. Baik. Kalau melihat karakteristik Bu, apakah kemudian para pelaku UMKM di Kota Cilegon sudah berapa persen kira-kira yang sudah siap untuk Go Digital, Bu? Ya, Halo, Mbak, ya. maaf bisa diulangi? Baik, kira-kira kalau melihat karakteristiknya Bu, berapa persen kira-kira para pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon ini sudah siap Go Digital, Bu? Mau nggak mau harus siap, Mbak. Mm-mm. Harus siap. Hampir 75% sudah menggunakan digital marketing.
Oke, 70, hampir 70% begitu ya? Oke. Oke, Ibu Kasih, apakah kemudian sektor apa yang menjadi unggulan para pelaku UMKM di Kota Cilegon, Bu? Halo, suaranya tidak terdengar, Mbak. Iya, baik. Apakah sektor apa kemudian yang menjadi sektor unggulan bagi para pelaku UMKM di Kota Cilegon, Bu? Ya. Halo, Ibu Kasih. Suaranya nggak terdengar, kecil. Oke, suaranya kecil. Saya ulangi ya, Bu. Sektor apa yang menjadi sektor unggulan bagi para pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon? Sektor unggulan, Mbak. Ya, ya. Sektor unggulan adalah sektor kategori kuliner. Oke. Kuliner juga ada, kerajinan ada, fashion juga ada. Mhm. Oke, lebih didominasi kepada Untuk sektor kuliner. unggulan yang dari kuliner yaitu Mhm. jahe merah. Ya, oke. Jahe merah, Mbak. Ini sudah dipasarkan keluar Kota Cilegon juga, Bu? Untuk jahe merah? Sudah diekspor dan sudah masuk ke beberapa retail modern. Oke, artinya sudah keluar Kota Cilegon ya, dan sudah keluar dari Provinsi Banten juga. Apa kemudian, Bu, yang kemudian harus tetap didorong untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon untuk tetap bersemangat untuk terus melakukan usahanya meskipun di tengah pandemi? Baik, nanti kita akan coba ya. Nanti kita akan coba lagi, pemirsa, kita akan mencoba terhubung lagi dengan Ibu Kasih karena ini ada sedikit gangguan sinyal begitu. Tetap bersama kami dalam Berita Sultan Siang.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam Berita Sultan Siang. Kita masih membahas bagaimana nasib UMKM di Cilegon di tengah pandemi. Tepat di hari ini 12 Agustus juga kita momentum Harnas atau Hari Nasional UMKM. Kita juga masih ditemani Ibu Kasih Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Cilegon, Ibu Teti Hartati Esos MM. Bu, Ya, ya, sudah jelas ya Bu ya. Alhamdulillah nih tadi sempat banyak sekali trouble begitu. Bu, dalam momentum Harnas UMKM di tahun ini, apa kemudian harapan yang ingin dicapai bersama-sama dengan para pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon, Bu? oke, harapannya adalah Indonesia sembuh, UMKM bangkit. Kita bersemangat, positif, dan optimis bahwa kita percaya setelah pandemi, bahwa pandemi ini akan berakhir, dan setelah pandemi akan lahir banyak entrepreneur tangguh yang telah berhasil, dan sebagai wujud rasa syukur, mari kita sama-sama untuk selalu berdoa dan berusaha Ya. bagi para UMKM, memberikan semangatnya untuk bersabar, bersabar dan tetap semangat sebagai rasa syukur kita kepada Yang Kuasa. Walaupun di tengah pandemi ini banyak mengalami penurunan dari segi pendapatan. Baik, Bu, salah satu yang kemudian tidak hanya persoalan kebijakan misalkan pembatasan jam operasional di tengah pandemi COVID dan juga diberlakukannya PPKM, namun tadi Ibu juga sudah menegaskan bahwa kita harus taat kepada peraturan. Satu lagi biasanya adalah faktor penghambat atau juga faktor yang mungkin tidak bisa dilakukan pengembangan adalah modal. Apakah kemudian Dinas Koperasi Kota Cilegon juga ini ada bantuan permodalan begitu Bu untuk para pelaku UMKM? Kalau untuk bantuan permodalan, kebetulan di kita ada UPTD Dana Bergulir di bawah naungan Dinas Koperasi UMK Kota Cilegon, dan sudah berjalan dari tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, untuk program, ada 3 program, Ya. untuk program perintisan, penguatan, dan pengembangan. Program perintisan dari mulai baru berusaha, baru memulai usaha dari 0 sampai 1 juta. Ya. Halo? Ya, oke, baik. Kemudian Bu, kalau dari jumlah yang sudah terdata di Dinas Koperasi Kota Cilegon, ada kurang lebih tadi Ibu menyebutkan 18.000, paling banyak berada di kecamatan atau mungkin desa mana, Bu? Ya, halo? Ya, paling banyak para pelaku UMKM berada di mana, Bu? Apakah kemudian di Kota Cilegonnya? Untuk data UMKM yang terbanyak di Kecamatan Citangkil, karena Kecamatan Citangkil paling banyak, ada 7 kelurahan. Yang kedua di Kecamatan Jombang, Kecamatan Cilegon, dan Purwakarta. Oke, selain jahe merah Bu, komoditas apa kemudian yang akan menjadi komoditas unggulan yang nantinya akan kemudian ditingkatkan lagi produksinya oleh para pelaku UMKM di Kota Cilegon? Selain jahe merah, kita ada Gipang Singkong. Gipang yang terbuat dari singkong, berbahan dasar singkong. Lalu ada Raja Dengdeng dari daging sapi. Dengdeng khas Kota Cilegon. Juga ada sate bandeng khas Cilegon. Juga dari daun binahong dan lain-lain. Itu yang akan kita jadikan untuk unggulan Kota Cilegon. Juga bolu kuwuk, bolu khas Kota Cilegon, bolu kuwuk. Baik, banyaknya lebih kepada makanan begitu ya Bu ya? Ya. Oke. Bukan hanya makanan. Bukan hanya makanan. Punya batik. Ya. Ada batik Krakatauan, ada batik Arum Lestari, batik Trinara, batik Cilegon.
batiknya punya Cilegon. Batik asli Kota Cilegon begitu ya Bu ya? Ya, betul. Baik. Baik, terima kasih Ibu Teti Hartate Sos MM yang sudah meluangkan waktunya dalam momentum Harnas UMKM tahun 2021. Terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan kepada para pelaku UMKM di Kota Cilegon atau mungkin bagi para pelaku UMKM di luar Kota Cilegon juga yang terpaksa menutup usahanya karena pandemi Covid? Silakan Bu. Kepada para pelaku UMKM harus tetap optimis dan bersemangat untuk berusaha walaupun dengan keterbatasan yang ada, dengan kebijakan yang ada, keterbatasan kebijakan jam operasional yang ada, harus tetap bersemangat dan tetap optimis. Insya Allah pandemi ini akan berlalu dan semoga para pelaku UMKM diberikan kesehatan semuanya. Amin. Amin. Baik, cukup Bu. Cukup. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Teti Hartate Sos MM selaku Kasih Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Cilegon. Semoga nanti lain waktu bisa mampir dan juga bisa langsung datang ke studio Sultan TV ya Bu ya. Ya, siap. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk para pelaku UMKM, sukses juga untuk jajaran di Dinas Koperasi Kota Cilegon, sehat-sehat selalu juga ya Bu. Ya, amin. Amin. Ya baik, terima kasih pemirsa Sultan TV, dan kita tadi sudah membahas terkait dengan kondisi para pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon, Kota Baja, Provinsi Banten. Dan kita berharap bahwa tidak hanya harapan dari para pelaku UMKM saja yang berharap pandemi COVID-19 segera usai, namun juga semua orang berharap bahwa pandemi COVID-19 segera usai dan seluruh sektor kehidupan bisa bangkit kembali. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok kita akan ketemu lagi dalam Berita Sultan lainnya. Akhir kata saya Delen Tawengi dan juga narasumber saya Ibu Teti Hartate Sos MM pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.